Quick Action TV, satu jiwa, satu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2. Yang saya hormati Kepala Dinas Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Anasa. Yang saya hormati Direktur Operasi Basarnas. Yang saya hormati perwakilan IM Pak Rudi. Yang saya hormati SKPD Banyuwangi, hadir di sini Bapak Kapolres, Kombes Pol Utama, kemudian Dandim Banyuwangi, Letko Joko, kemudian Dananal Batak, Dananal Banyuwangi, Letko Puji, Kakansar Surabaya, Pak Nanang, kemudian KSOP Pak Pur, BMKG Pak Teguh, dan tim DPI Polri. Terima kasih Pak atas kehadiran dan tetap selalu mensupport kami tim SAR gabungan dalam mengidentifikasi hasil operasi SAR yang sudah bisa kita evakuasi. Rekan-rekan seluruh stakeholder yang hadir pada hari ini, tadi kita telah menerima kunjungan Ibu Gubernur dan sudah kita laporkan juga situasi perpanjangan operasi SAR, sehingga kami berharap beliau pun tetap selalu memonitor masyarakatnya, sehingga apa yang kita lakukan bisa tersampaikan kepada beliau melalui pemerintah daerah ataupun alat BPBD yang ada di sini. Untuk hari ini hasil kegiatan kita tolong ditampilkan untuk diketahui bersama. Sudah ada sedikit kemajuan untuk menentukan langkah kita ke depannya. Ya, hari ini yang ke-48 ya, ditemukan tadi pukul 10.40 Wita, selanjutnya dibawa menuju RSUD Blambangan. Evakuasi 11.40 Wita, jarak dari LKP kurang lebih 17,47 nautical mile. Ciri-ciri perempuan memakai celana panjang hitam dan berbra hitam. Ini dalam proses identifikasi. Terima kasih untuk Bapak Kapolres dan Pak Dandim untuk jajaran seluruh daratnya menindaklanjuti korban ke RSUD Blambangan. Selanjutnya, ini kegiatan dari seluruh laut, mulai dari aktivitas rekan-rekan dari Pol Air, kemudian dari KRI, dari KN SAR, dari Pangkalan Lanal Banyuwangi, dan dari tim underwater yang melakukan pengambilan gambar visual bawah air. Lanjut, ini sebelah kiri langsung Komandan Gugus Tempur Laut hadir di KRI Stika dan tim penyelaman bawah air yang persiapan menurunkan ya peralatan kamera bawah air untuk mengambil visualisasi bawah air yang alhamdulillah bisa kita dapatkan, sehingga ini akan menjadi fix datum yang akan kita laporkan kepada pimpinan, dalam hal ini SC dan Kementerian Perhubungan. Lanjut, ini pengambilan gambar dari objek di sebelah kanan
Ini bisa kelihatan kamera larinya. Nah, ini nama kapal tertera, posisi kapal terbalik. Ini data diambil di titik referensi 8. Nah, posisi kapal terbalik. Lanjut. Ini kegiatan seru darat masih tetap melakukan kegiatan di yang paling kanan bawah ini pasti di Muncar ya, banyak nelayan. Kemudian di pesisir pantai dari personil Polres Banyuwangi dan dari Kodim Banyuwangi serta masyarakat dan tim SAR bersama-sama melakukan penyisiran pantai selatan Ketapang. Lanjut. Ini jumlah kekuatan saat ini di fase kedua perpanjangan 3 hari kurang lebih 548. Lanjut. Ini kekuatan alut yang terlibat ya. Lanjut. Selanjutnya adalah data korban. Untuk data korban selamat masih tetap 30. Untuk korban meninggal dunia terevakuasi 18. Total 48 korban yang sudah kita evakuasi. Selanjutnya dalam pencarian berjumlah 18 orang. Dari 17 orang dari 18 orang yang teridentifikasi masih 3 lagi ya Pak DPI dan Pak Kapolres, masih 3 korban lagi, ini dalam proses. Lanjut. Saya rasa demikian untuk hasil kerja kita hari ini. Nanti saya fokus di video bawah air untuk menguatkan kita semua, karena dengan sudah diketemukannya fix gambaran posisi kapal, kita akan mengambil langkah-langkah berikutnya berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Namun sampai dengan operasi SAR, pencarian, pertolongan, dan evakuasi sampai dengan 2 hari ke depan, kita masih tetap berjalan fase tersebut. Selanjutnya nanti ada transisi kegiatan, kita pun masih tetap memberikan kegiatan, pelayanan, dan informasi kepada masyarakat dari jumlah korban yang belum kita temukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti kita lakukan. Saya rasa demikian rekan-rekan jajaran SMC dan stakeholder yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa makin lebih terang lagi posisi yang sudah ditemukan dan langkah-langkah yang akan kita ambil tetap diberikan kemudahan dan disetujui oleh pimpinan yang berwenang. Saya rasa demikian. Ada saran masukan dari Dangus mungkin? Cukup dari Pak Kadina, dari Kapolres, Pak Dandim, Pak Teguh, navigasi, tolong support kami dengan data ya, karena tadi kita mengambil ya sampling ataupun profil arus di permukaan dan di bawah permukaan pada saat slack pasang tertinggi dan surut rendah itu memang di bawah dari hasil laporan Dangus. Namun selesai itu faktanya arus rata-rata di atas 3 knot di permukaan sampai 5-7 ya. Ini sampling arus yang kita lakukan di titik referensi 8. Jadi kami sampling arus itu sebagaimana mekanisme dari tim hidrografi TNI Angkatan Laut, mereka
menentukan titik arus di referensi 8 yang sekarang sudah kita nyatakan sebagai fix datum. Sehingga langkah-langkah berikutnya dari Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan harus memberikan marking data, marking position di titik lokasi tersebut, dan membroadcast secara terus-menerus untuk e-broadcastnya atau NTM, Notice to Marine, kepada seluruh pengguna kapal di Selat Bali, sehingga tidak merusak dan merubah posisi bawah air. Ini harapan kita dan juga langkah-langkah berikutnya mudah-mudahan sudah disiapkan dari Kementerian Perhubungan. Saya rasa demikian, rekan-rekan. Bisa menyampaikan? Boleh. Silakan dari DPI Polda Jatim. Terima kasih pimpinan rapat, Bapak sekalian yang kami hormati. Sesuai dengan yang pimpinan rapat telah tampilkan tadi, ada jenazah nomor 1 sampai dengan 18. Kami mulai dari nomor 14, pimpinan rapat. Nomor 14, perempuan belum teridentifikasi. Sesuai guideline-nya DPI Interpol bahwa ada primer dan sekunder. Jika salah satu primer itu ditemukan, yaitu 1 sidik jari, 2 gigi, dan 3 DNA. Nah, kebetulan yang kami temukan itu ada di sekunder. Jadi kalau sekunder harus 2, sementara ini yang kita temukan sekundernya itu baru 1. Jadi belum memenuhi persyaratan, sehingga di pagi siang ini kami mengambil sampel DNA pembanding. Jadi kita perkirakan bahwa nomor 14 itu atas nama itu kita perkirakan, kemudian kita mengambil sampling DNA pembanding yaitu dari anaknya. Rencana sampel DNA jenazah dan pembanding ini kami akan kirimkan ke laboratorium DNA Puspori di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang 17 sepanjang hari ini masih didalami di ruang jenazah, dan kami yang di tim antemortem juga berusaha menggali selama korban itu hidup. Kita mencari tambahan-tambahan, siapa tahu bisa mendapatkan primernya. Salah satunya adalah data gigi dari korban semasa itu. Kemudian yang nomor 18, kita di antemortem juga melengkapi data-data korban selama hidup, dan jenazah ada di RSUD Blambangan, diperiksa oleh rekan-rekan yang di postmortem sementara ini masih berlangsung, dan rencana nanti pukul 19.00 kita akan melaksanakan rekonsiliasi kita yang di tim antemortem dengan tim yang ada di postmortem, yaitu nomor 17 dan 18. Nanti kita melihat hasilnya rekon antara data AM dan postmortem, apakah ada yang identik, terutama yang di data primernya atau tidak. Nanti kami laporkan lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan di rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas keterangannya. Untuk jenazah nomor 14 kita masih mencari pembanding DNA-nya ya. Nanti apabila ada pertanyaan Bapak sebagai penguatan, saya akan kasih gambaran. Kemudian 17 dan 18 ini akan dilakukan rekonsiliasi antara AM dan PM-nya, ya Pak. Saya rasa gitu. Terima kasih sekali lagi. Memang kalau antemortem dari primer gigi, ya, kemudian rambut, ya, dan PM-nya ada lagi. Mungkin Bapak lebih ekspor. Saya rasa demikian. Ada yang mau disampaikan lagi? Baik, untuk rekan-rekan
dari pemerintah daerah, terima kasih supportnya, dan untuk dari asuransi juga terima kasih sudah mendampingi secara terus-menerus. Kemudian juga dari PLN sampai sejauh ini selalu memberikan informasi dan mengabsorb apa kaitannya dengan berita-berita yang kemarin terjadi. Inilah harapan kita, kita saling bersinergi ya untuk memberikan suatu update apa yang pemerintah lakukan kepada musibah yang terjadi, yang saat ini memang beritanya sudah menasional. Saya rasa demikian. Media ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jadi itu saja yang kami sampaikan pada selesai rapat evaluasi dan rilis hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita laporkan dari seluruh stakeholder kepada pimpinan masing-masing, sehingga ini sinkron satu suara bahwa kita telah menemukan titik terang. Saya rasa demikian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita semua tetap selalu sehat dan siap melaksanakan tugas sampai dengan ibaratnya dari fix datum ini bisa kita angkat ke permukaan. Ini harapan saya, karena kalaupun ini bisa kita lakukan, mungkin ini baru pertama operasi SAR sampai dengan mengangkut sampai ke permukaan. Ini harapan saya, sehingga wujud akuntabilitas publik kita, pemerintah, ya para pelakunya ya kita semua, para stakeholder yang ada di sini, pelaku sejarah, karena dari sekian banyak kapal yang tenggelam di sini, ini belum pernah diangkat ke permukaan. Tentunya dengan integritas kita menggerakkan seluruh komponen yang ada, diharapkan masyarakat puas apa yang kita lakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Quick Action TV, satu jiwa, satu rasa.